Halo, masih bersama Proaktif Multimedia. Iya, senang sekali kita bisa bertemu kembali pada CD Tutor Interaktif untuk materi 3D SMAC versi 2009. Iya, sukses dengan basic modeling untuk versi 9. Kemudian Proaktif juga mengeluarkan material dan lightning untuk versi 2009. Nah, kali ini Proaktif meluncurkan kembali CD tutorial pembahasan 3D SMAC dan masih menggunakan versi 2009. Nah, kali ini materi yang dibahas adalah animasi dan special effect. Nah, kita tahu bahwa essential skill yang harus kita ketahui atau yang harus kita kuasai ya. 3D Max merekomendasikan ada 6 step ya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada step terakhir, yaitu pembahasan tentang animasi. Dan yang pertama ini akan saya tunjukkan atau akan saya jelaskan beberapa tool yang bisa digunakan ketika kita ingin melakukan animasi pada 3D SMAC. Ya, inilah tampilan dari 3D SMAC versi 2009 ya. Apabila kita ingin membuat animasi ya, kita bisa menggunakan fasilitas atau tool-tool ya. Kalau pada tab create masih dalam kategori geometri ya, kita bisa menggunakan apa yang ada pada particle system. Ya. Kemudian di sini juga ada pilihan helper. Nanti kita juga bisa menggunakan menu-menu yang ada di sini untuk keperluan animasi. Kemudian space warp. Nah, ini juga bisa digunakan untuk animasi. Kemudian selain apa yang ada pada tab create ini, kita juga bisa membuat animasi dengan memanfaatkan tab motion. Nah, tentunya ke semua ini juga bisa kita dapatkan pada menu bar. Kemudian pada toolbar, kalau saya klik kanan, kemudian saya pilih reaktor. Nah, di sini ada beberapa pilihan atau tool yang juga bisa kita manfaatkan untuk pembuatan animasi. Nah, kemudian untuk pengontrolan animasi. Nah, di sini ada yang bernama time slider. Kemudian ini adalah track bar. Nah, time slider ini digunakan untuk berpindah atau untuk menunjukkan frame-frame yang sedang aktif. Frame 0, 10, 20, dan seterusnya. Angka 0 sampai dengan angka 100 ini adalah frame-frame yang bisa kita gunakan untuk pembuatan animasi. Nah, pada track bar inilah kita bisa membuat animasi di sini, kemudian melakukan pengolahan lebih lanjut. Nah, untuk menciptakan animasi kaitannya dengan pembuatan keyframe, kita bisa menggunakan ketiga tombol ini. Auto key, set key, kemudian tombol bergambar kunci. Nah, kemudian di sini ada animation dan time control. Ada beberapa tool di sini yang bisa kita manfaatkan. Kalau kita menekan play animation, maka akan menjalankan time slider yang nantinya akan menjalankan animasi yang telah kita buat. Nah, kemudian ada juga go to end. Nah, di sini digunakan untuk menggeser atau memindahkan slider sampai ke frame terakhir. Kalau go to start berarti akan menggeser time slider pada awal dari frame. Nah, kemudian juga ada time configuration. Nah, kalau kita membuat animasi, kita tentukan berapa durasi dari animasi yang kita akan ciptakan. Nah, untuk mengaturnya ada pada menu time configuration. Hasil akhir dari animasi yang kita buat pada 3D SMAC berupa file movie, bisa berupa AVI, bisa berupa MOV. Nah, kalau kita lihat pada time configuration ini, ada pilihan frame rate yang menunjukkan dua jenis dari standar broadcast ya, NTSC dan PAL.
Nah, kemudian tidak lupa kita harus memperhatikan pula frame per second. Kalau kita menggunakan format PAL, ya, kemudian pada format NTSC, maka kita menggunakan frame per second berapa, ya. Kalau ingin merubahnya, gunakan custom. Kalau standar movie adalah 25 frame per second. Nah, itu untuk frame rate yang kaitannya dengan kecepatan jalannya animasi. Nah, kemudian berkaitan dengan track bar, ya. Ada time display. Nah, satuannya ingin frame, kemudian ada SMPTE, ya. Kemudian ada frame, kemudian menit, detik, ya. Kemudian tick. Kalau kita memilih ini, maka ya perhatikan pada grup animation ada perubahan standar penulisan atau cara penulisan penentuan satuan, ya. Nah, di sini tertulis adalah 0 sampai dengan 80. Sebenarnya adalah mulainya animasi berawal dari frame ke 0 sampai dengan 83, ya. Perhatikan garis-garis frame yang ada di sini. Nah, tentunya kita bisa mengaturnya. Kalau ini saya ganti 100, maka pada track bar frame-nya juga akan berubah, ya. Nah, nanti Anda bisa bermain lebih banyak di sini. Kemudian untuk keperluan pengaturan kecepatan, ya, selain menggunakan frame per second, Anda juga bisa menggunakan pilihan speed. 1 kali, 2 kali, ataukah 4 kali. Ya. Baik, kalau sudah, tekan OK. Nah, berarti kita sudah siap untuk membuat animasi. Baik, itu introduction untuk CD tutorial ini. Baik, mari kita simak, ya, sesi demi sesi dari CD tutorial proaktif multimedia ini.